alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bai'u ahadin naqdain. Fasal mertelaaken dodolan atau jual beli yang dilarang di dalam syariat. Pertama, yahrumur riba. Riba itu diharamkan dan termasuk dosa kelas kakap yang setelahnya zina. Dosa sing nomor 4. Nomor 1 kafir, musyrik. Nomor 2 qatlun bi ghairi haqqin. Nomor 3 zina karena ada hadnya. Nomor 4 riba. Riba diharamkan pelakunya yang makan, yang mengambil, notarisnya, saksinya, pengkhelahnya. Pengkhelah itu perekayasanya. Apa itu riba? Ini karena ta'abudi. Sehingga walaupun ada tarodin yang memang tidak dipungut di dalam, tidak dituntut di dalam hakul adaminya, tapi untuk hakullahnya ini merupakan dosa besar. Wa utawi kang aran riba iku bai'u ahadin naqdain. Adol salah sijine mas lan perak. Bil akhiri kelawan kang meneh nasiatan halikang dan sumayaaken diajalin maring mangsa wa ing kasura senajan cendhek apa si ajal. Secara mutlak jual emas dengan emas, emas dengan perak, perak dengan perak, kok di situ tidak kontan, tidak cash, masih ditunda, waktu yang ditunda, ini termasuk haram. Mungkin rahasianya ya uang itu akan emas itu spekulasinya besar, perpindahannya berwaktu, maka jangan sampai ditunda. Mungkin wa in halal senajan teko sumayani, artinya tidak, walaupun di situ wa in halal senajan teko sumayani tot dan tekakan bil majlis, walaupun kenyataannya dibayar di majlis, asalkan di situ ada nasi asik engko ai. Nah, ini tetap tidak boleh. Wa sumyalan denarani apa hadza iki riba karena nasiah riban nasai aran riban nasa. Kama yakunu hadza fi mukhtalifil jinsi kama yakun lan kaya ana apa hadza iki riba fi ikhtilafi mukhtalifail jinsi ing dalem perkara loro kang beda jenise. Yakunu ana apa hadza iku fi mutakhidail jinsi ing dalem perkara kang padha jenise. Berarti emas dengan perak itu yoga riba, emas dengan emas ya riba, perak dengan riba ya, perak dengan perak ya riba. Ilatnya sama-sama nakdun, sama-sama nukut, kama yuklamu mimma sayati. Misalu zalika utawi contone mengkono riba majlis amuktalifal jinsi. Bitu kadol ingsun hadza zaba iki mas biridli fiddatin kelawan sakatine fiddah muajalin kang den sumayaaken bidarajatin kelawan sak darajat. Masalan sak menit ya derajat iku 15 menit sak derajat. Apa tuh sak derajat 15 menit. Sak derajat itu 2 menit. 4 derajat itu sama 4 derajat itu 2 menit. Di setengah menit ini. 2 derajat 2 derajat itu para 15 menit nih, 15 menit. Benar.
4 menit, sak derajat 4 menit. Sak derajat 4 menit, 2 derajat berarti 8 menit. Kalau perjalanan 2 derajat itu 149 sekian kilo. Hati sak derajat itu 4 menit. Mulane pan sak jam iku 15 derajat. Berarti kalau disemayakno sak derajat ya disemayakno 4 menit tok lho ora oleh masalah. Kama afadau zalika atiyah wa derajat karba kudaqaik 4 menit. Au bai'u zalika utawa adol. Jadi disemayakaken. Merloro au bai'u zalika utawa adol. Mengkono-mengkono nakden bighayri taqabudin kelan tanpa tampan tinampan. Walaupun tidak ditunda tapi enggak saling terima di majelis itu juga tidak sah. Tapi takhiri qabdil iwado ini kelan ngakhiraken nampani iwat luru au qabdi akhadima utawa ngakhiraken nampani sarasine iwado ini. Wa yusamma lan den arani apa haza iki sing ora takobut ribal yadi ing riba yad, riba kontak, riba tampan-tampanan kama yakunu kaya oleh ana bahasa iki riba yad fi mukhtalifail jinsi ing dalam perkara loro kang beda jenise. Yakunu ana apa haza iku fi mutakhidaihi ing dalam perkara loro kang padha jenise. Ini ku mas karo mas kama asara ila zalik biqali au yabiu yabiu to adol sapa wong zalika mengkono akhadun nakdaini bijinsi kelan jenise zalik kazabin bizabin kazalika khalikam kono binasi abi takabut au bai'u zalika to adol sajune akhadun nakdaini bijinsi kelan jenise zalik tapi mutafadilan khalikan unggulan ono sing luwih akeh ai maksiatati akadil iwada ini tegese kelawan auto sertane nambahi salah sijine iwat loro alal akhari ing atase kang meneh wa yusama den darani apa si akad apa si mutafadil ribal apa haza iki riba mutafadilan ribal fadli ing adan ribal fadli asyada. Tapi wala yakunu lan ora ana apa ribal fadli kuwi la fi mutakhidil jinsi angin dalem perkara loro kang padha jenise kadinarin bidinaro ini kaya sak dinar kelawan dinar loro. Amma mukhtaliful jinsi anapun utawi kang beda jenise iku fala yadur moko ora mbayani ing dalem mukhtaliful jinsi apa tafadul. Tafadul. Jadi kesimpulannya riba itu kalau sama jenisnya syaratnya 3. 1 harus kontan, kedua serah terima di majelis, ketiga harus sama ukurannya. Itu kalau sama jenisnya emas sama emas, perak sama perak, tapi beda naung. Sama jenis emas dengan merah, emas dengan emas, perak sama perak. Kalau beda jenis tapi sama ilat, podo jenis ya mesti podo ilati. Beda jenis sama ilat yaitu emas dengan perak atau sebaliknya podai perak dengan emas, syaratnya 2. Yang tidak boleh yaitu ditunda, berarti namanya riba nasi'ah, atau tidak serah terima di majelis, berarti namanya riba yad. Tafadul boleh, baik yang lebih banyak emasnya atau yang lebih banyak peraknya. Kalau yang wajar ya lebih banyak peraknya, kata yang lebih banyak emasnya tetap boleh. Makanya riba fadl itu hanya terjadi pada sama jenis, yang tentu sama ilat. Kalau tidak sama jenis tidak ada riba fadl. Dan riba itu hanya terjadi pada 2 hal, yaitu 1 nakden, kedua mat umat, makanan. Makanan juga demikian. Kalau sama ilat, sama jenis yang tentu sama ilat,
syaratnya 3. Misalnya beras putih sama beras putih itu syaratnya harus khulul, arti kenceng tidak ada dibatasi dengan waktu dulu. Kedua harus serah terima di majelis ketika ukurannya sama. Kalau beda seperti beras jagung dengan beras putih itu hanya 2 syaratnya, yaitu serah terima di majelis dan kontan. Tidak masalah, sama yo terserah. Ada yang lebih terserah, lebih banyak beras putihnya atau lebih banyak beras jagungnya, atau imbang antara beras putih dan beras jagung dalam takaran, sama saja. Ukuran mat umat itu adalah mat umatul adami, apa yang dimakan oleh manusia. Jadi kalau memang perkara itu mustarek antara adami dengan bahimah, apa termasuk ribawi, andai kata itu imbang, tidak, apalagi lebih banyak bahimat seperti daun ketela itu lebih banyak bahimat ke manusia. Telo ramba ya telo apa itu namanya, ketela pohon, coba sing karet kayak. Termasuk lompong itu untuk manusia juga untuk babi ya untuk ikan. Tapi lebih banyak untuk binatang kali ini. Nah, ada yang manusia ya sedikit-sedikit dan enak. Ini suwi orang kayak lompong ya. Kalau di Malang nggak tahu enak lompong anu itu bute ini, sing enak ya lompong bentul. Nah, ini lompong bute itu ya bisa. Nah, kalau kangkung lebih banyak mana kangkung itu? Kira-kira untuk manusia dengan untuk binatang lebih banyak mana itu? Sisi ada dewe mungkin satu daerah dengan daerah lain yang berbeda. Kalau daerah kita mungkin masih lebih mayoritas untuk manusia kalau kangkung. Ribawi berarti kangkung itu. Ribawi ya bukan? Kangkung sama kangkung. Nah, baik makanan itu makanan pokok atau nyamian atau perobatan tadawi, itu sama termasuk ribawi, yaitu syaratnya seperti tadi. Kalau tidak sama ilat, emas dengan makanan, walaupun sama-sama ribawi, tidak ada syarat. Ya tetap kembali kepada syarat dari jual beli, yaitu bayu ainin tohirin muntafa'in bihi makdurin ala taslimihi lil akidi lahu wilayatun bimilkin awilayatin, bimilkin awakalatin dan seterusnya awilayatin. Nah, ini tuh kesimpulannya riba di dalam masalahnya itu. Nanti keterangannya semuanya ya macam itu. Wa min ribal fadli lan iku tergolong riba fadl, ribal kordi utawi riba utang. Apa riba utang? Wa dari riba utang iku kulu kordin saben-saben utangan jaro kang narik apa kordin naf'an ing kemanfaatan lil mukrid, yaitu setiap kordon yang narik kemanfaatan kepada mukrid dan disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan itu terjadi hukum 3. 1 sunat, kalau memang sama sekali tidak mengharapkan, malah sunat mengasih, karena ada hadis inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Kedua, mubah kalau tidak menyarankan dan tidak mengharapkan. Tidak mengharap, itu namanya tidak menyarankan. Terus bagi yang menerima ini mubah. Cuman asalkan tidak ada gharad duniawi, karena gharad duniawi itu makruh. Ketika
Berarti ini kalau bukatan haram di 19. Nrimone niku haram kalau disyaratkan, kalau enggak disyaratkan mubah. Ketiga makruh yaitu tidak disyaratkan tapi sangat mengharap. Misalnya termasuk adat lek utang dikono ditambahi. Kita ngutangi kono ben diwenehi tambahan niku makruh. Karena kaidahe kullu ma darra sarihuhu kuriha ilmaruhu. Segala sesuatu yang andai kata diungkapkan niku haram disimpan dalam hati hukumnya makruh. Termasuk kamu menuduh orang itu haram yang tidak ada bukti ya. Nah, suudzon itu haram. Tapi lah awas diri di dalam hati tok. Dalam hati niku hukumnya makruh. Wah, kai jan ngene ini. Tapi gak diungkapkan. Niku makruh. Makanya didawakan kali Kanjeng Nabi ufiya min ummati ma jara fi qalbihi ma lam yatakallam au ya untuk hatta yatakallam au ya malah. Ditoleransi dimaafkan, tapi dia makruh tambahan. Dimakruhkan. Makruh ditoleransi apa saja yang berlaku di dalam umatku selama enggak diomongno, selama di atine yang berlaku di dalam hatinya umatku selama tidak dikatakan atau tidak diamalkan. Niku hukumnya makruh. Betul. Beda dengan Abu Hanifah. Jadi memang di dalam dawuh ahallallahul bai'a wa harramar riba. Harramar riba itu kalau menurut Abu Hanifah, karena memang ayat ini gak mustaqim tanpa takdir. Jadi ilalatazomun kalau tidak menyimpan lafaz lain, ini tidak bisa dipahami. Karena riba itu maknanya ziyadah. Masuk haram riba ziyadah ditambah haram. Padahal la fi'la ilah bifi'lin. La taklifa ilah bifi'lin. Namanya taklif itu mesti fi'il. Bukan ziyadah. Ziyadah itu bukan fi'il. Maka di sini dalam takdirnya, kalau menurut Abu Hanifah, ahallallahul bai'a wa harrama riba ay akhdar riba. Budi akati utawa ora kalau diambil riba niku haram. Indikasi makruh. Maka malah justru Abu Hanifah niku jadi kakak disampean mari ngutangi kancane. Terus ketemu di jalan sama digoceng, ini enggak boleh, haram. Cara Syafi'i makruh. Karena apa? Khawatir kalau goncengnya itu karena baru dihutangi. Jadi mau tenang nih. Ini hadis ini. Sehingga walaupun dia kali kalau tidak terjadi ziyadah gak apa-apa. Sebalik nong nuai. Kalau cara Imam Syafi'i yang haram itu bukan akhdunya tapi aqdur riba. Ya halallal bai'a wa harramar riba, ya harrama aqdar riba, ngakati riba. Sehingga walaupun ada ziyadah kalau tidak diakati no problem. Lah Imam Syafi'i mempunyai pemahaman semacam ini dengan didukung hadis niku wau inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sak benih-benihmu, khiyarmu pilihan kamu adalah kalau dikasih utangan yo tambah uno. Lek ngodoni. Karena ada firman Allah fa idza huyyitum bidahayyatin bahayyu bi ahsana minha aurudduha. Kalau kamu dikasih penghormatan maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik
minimal sama. Nah yang tidak sama itu dikasih utangan terus enggak utangan sendiri-sendiri ditagih dan mumet ngrasakno sampai digawe transport nagih niku lho hampir habis utange. Wong wis ditolong-tolong dikasih tahiyat malah gelonoh. Lah niki sing repot semacam itu. Ana utang itu selama dia sing punya tanggungan melarat ini gak boleh ditagih. Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Lek melarat tunggu sampai sugih. Lah lek melarat terus gak sampai mati iso bayar, gak wajib bayar. Enak nih hutang itu. Tapi kalau memang hutangnya itu diperbolehkan yakni mubah dan ada jaminan untuk digunakan bayar tapi meleset itu tidak wajib bayar selama melarat. Kalau ternyata gak iso bayar sampai mati itu Kanjeng Nabi sing bayar sesuk. Enak to ya. Kanjeng Nabi dawuh in kana lakum dainun fali warasatikum. In kana alai dainun fali warasatihi. Kalau mayit itu punya hutang, ini karena lagu malun fali warasatihi. Kalau punya harta itu biar diwaris. Wa in kana alai dainun ana uatiha. Itu hadis Bukhari. Lek diutang aku sing bayar. Nah ini wis gak wajib bayar diutang gak duwe makanan aja nyolong utang ae. Gak iso bayar ditagih semoyo. Mati gak iso bayar disauli Kanjeng Nabi. Ini kalau tidak gegabah dan memang sangat dibutuhkan. Darurat, dalam keadaan darurat atau hajat. Cuman kalau hajat itu harus ada jaminan yang memang diroja, diharapkan untuk digunakan wafat. Kalau memang mulai utang niku sengaja gak nyaur, ya itu jadi muflis. Atau dan memang tidak mampu bayar sampai mati. Kalau dia itu sebenarnya mampu bayar, cuma ditunda-tunda akhirnya melarat. Ini jadi muflis. Bagaimana hadis kata dulu namanya anil muflis min ummati. Tahukah engkau sahabat siapa orang yang bangkrut dari umatku? Sahabat matur al muflis fina man la dirhamana mata ala wala dirhama. Orang yang punya harta, tidak punya harta, gak punya dirham, gak punya bondo, gak punya dirham, gak duit duit, alias kanker kantong kering. Nah ini wong muflis. Kanjeng Nabi dawuh al muflis min ummati man yati bisolatin wasodakotin wayati qad satama hadza wa akala mala hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Orang yang muflis dari umatku itu orang yang besok membawa pahalanya sholat, pahalanya sotako yang begitu banyak, pahalanya zakat begitu banyak, tapi pernah memaki-maki kepada orang lain, misui nang wong liya, menyakiti pada orang lain, memukul pada orang lain, menuduh zina kepada orang lain, maka fatu khadhu min hasanatihi fayuta ila hadza wa ila hadza wa ila hadza. Kebaikannya itu digunakan untuk membayar kesalahannya, dibagi sedikit-sedikit. Fa in faniyat walam yafi. Kalau sudah habis tapi belum lunas, fatu khadhu min sayyiati hadza wa sayyiati hadza wa sayyiati hadza fatuh malu ilai aku fatuh malu alaihi fatuh malu lanar. Kalau ternyata kebaikannya sudah habis pas belum lunas, kejelekan orang yang telah dirasani, dipukul, disakiti, ini akan diberikan kepada orang yang menyakiti tadi. Akhirnya kabotan terus nang neraka. Masya Allah. Makanya ibadah yang
perlu diperhatikan, yaitu adalah jangan sampai menyakiti orang lain, walaupun pada binatang. Ini karenanya Imam Ghazali mengatakan bahwa ibadah itu ada dua, melakukan perintah, menjauhi larangan. Kalau melakukan perintah insya Allah semuanya bisa, tapi menjauhi larangan ini yang sulit. Ini penting. Jadi walaupun kamu sholat fardu saja sudahlah lumayan, pokok yang penting jangan menyakiti pada orang lain, daripada kesunatan banyak terus salahnya pada orang lain banyak. Makanya kan Nabi dawuh al muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi wa rijlihi. Orang Islam adalah orang lain yang muslim selamat dari lesannya, selamat dari tangannya, selamat dari kakinya. Seperti sekarang ini mulai keruh, hati-hati. 1, mendekati hari raya. 2, pandemi corona. 3, para penjahat-penjahat dilepaskannya. Wah, ini berat ini Gusan. Dia akan hari raya. Terus kedua, pandemi corona. Ketiga, penjahat sama disebar. Wah, wis. Ini sudah mulai berani di depan umum barang ini. Kita harus hati-hati. Makanya para aulia niku yang paling dipentingkan adalah jangan menyakiti kepada orang lain. Ini konsep sumun bukmun umyun. Ya ini. Budek, pijak, bisu, serasa mendengarkan kesalahannya orang lain, biarin saja. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Yang kafilah ya memang berjalan tugasnya. Kalau tidak berjalan namanya bukan kafilah. Dan anjing tugasnya menggonggong, biarin nanti aja, nggak usah direken. Makanya saya Abu Yazid Al-Bastami ketika ada di daerah Hamdan itu sudah keluar provinsi dari daerah Bastom. Beliau membeli khurtum winter sumbuhun, kemudian dibawa pulang, ada lebihnya dibawa pulang ke tanah Bastom. Nyampe pada tanah Bastom dikeluarkan ternyata 2 semut. Apa yang terjadi? Ada 2 semut, dia kembali lagi ke tanah Hamdan. Padahal lain provinsi hanya mengembalikan 2 semut itu. Karena apa? Jangan sampai menyakiti pada 2 semut ini. Karena semut ini walaupun toh di sini banyak semut-semut lain, tapi gak ada yang kenal, gelisah, gesah. Apalagi kalau dia akan kawin. Wah, dinanti-nanti oleh pacarnya, kemana si Mas Senda ini ya? Atau dia itu punya keluarga ya mesti dicari oleh keluarganya. Karena persatuan semut itu sangat erat. Ada grup-grup. Walaupun ada rumahnya gitu, itu ada yang jaga. Kalau tidak bawa kartanu misalnya gak boleh masuk. Itu kan ada kartanya aneh-aneh. Luar biasa nih anunya semut itu. Dari mana nih? Loh, dengerin, niku sing dipentingkan. Makanya kita usahakan khusus dalam bulan puasa ini menahan nafsu, jangan ngomentari orang lain, gitu sajalah. Biarin gitu. Nah, makanya di dalam aturan siasatul ulama briefing, mentarbiyah pada batinnya orang khusus ya yang mengikuti saja. Misalnya itu saja urusannya, sudah. Nggak ada wilayah pada orang yang tidak mengikuti. Jangan bisa komentar aliran keinginan yang nggak usah. Yang penting dari kita itu seperti ini, sudah aja. Ruwetnya sekarang ini karena saling ngomentari orang lain, itu yang namanya. Yang repotnya di sana. Dan ini
ruwetnya Indonesia karena datang orang-orang yang tukang usil dulu itu berapa tahun. NU itu bersama dengan Al-Irsyad, bersama dengan Muhammadiyah, bersama dengan LDI, anteng tidak ada apa-apa. Walaupun ya memang salah mereka menurut kita, tapi tidak pernah saling mengolok-olok, tapi datang orang yang membid'ah-bid'ahkan itulah. Nah, akhirnya menjadi ruwet. Kemudian dibalik fakta, diputar-balikkan faktanya bahwa orang Islam itu nanti orang Islam kok keras, ngolok-ngolok, tapi kalau sama muslim daripada orang non-Islam tidak. Ini orang yang cangkemnya itu nggak terkontrol dan dia nggak ngerti permasalahan, nggak ngerti aslinya itu. Kita mengerut, kita lawan mereka itu karena kita melawan, bukan karena kita yang dahulu. Sebenarnya dia itu ngolok-ngolok. Kita dalam sejarah semenjak dulu kan dengan orang Hindu jelas berbeda, dengan orang Nasrani jelas berbeda, dengan Buddha jelas berbeda, dengan LDI jelas berbeda, walaupun sama Islamnya, dengan Muhammadiyah berbeda. Tapi karena tidak ada saling mengolok-olok, NU diam. Makanya terus ada Islam Sentolop, Islam Center berang itu. Ini karena apa? Karena menandingi mereka. Ada lawan. Kalau dulu tidak ada ya nggak masalah, nggak ada. Makanya ada Islam Sentolop berang kan mulai baru-barusan ini kan ya. Aswaja Sentolop. Aswaja Center, Islam Center berang itu. Dulu nggak ada. Kenapa nggak ada lawan? Nggak ada yang musil. Itu perlu kita tahu, jangan sampai kamu terprovokasi. Wah, ini orang Islam keras dengan orang Islam dengan orang kafir diam. Ini karena kamu kerasin dulunya. Dulu tidak ada. Dan dulu tidak ada istilahnya neror kepada sesama Islam, bom nggak ada di Indonesia, aman. Makanya nggak ada persiapan NU itu kan. Dan tidak ada kadron Aswaja Serat itu nggak ada kan. Kenapa gak dibutuhkan? Seperti zaman Imam Syafi'i tidak merumuskan akidah tauhid dengan secara detail. Kenapa gak dibutuhkan? Yang waktu itu yang dibutuhkan adalah konsep fikih. Baru munculnya Mu'tazilah mulai menggebu-gebu, itulah akhirnya perlu ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada reaksi sebab ada aksi karena reaksi. Ada action karena ada reaksi, ada permasalahan. Semuanya itu ada undang-undang karena ada pelanggaran. Saya mondok di Lirboyo dulu itu santrinya masih sekitar 2000-an. Dulu itu siang itu di pertanian bal-balan itu bebas, nggak masalah. Setiap hari ke kota nggak masalah, pokoknya yang penting pulang malam. Pulang itu gak masalah. Nah, kok terus dilarang itu apa? Dipicu karena sering tawur. Tawuran di sering waktu dia tawur ini. Termasuk larangan jual beli dengan orang desa. Ini kalau orang yang nggak paham seakan-akan mengatakan bahwa pondok itu egois, tidak boleh jual beli dengan orang luar. Dulu tuh bebas. Tapi setelahnya bebas akhirnya orang desa dodol soto, dodol bakso, dodol macam-macam di depan pondok, ramai seperti pasar. Akhirnya banyak barang hilang, sepeda sering hilang, kayak kesempatan orang itu. Nah, dengan itu akhirnya kalau kita melarang orang desa kan nggak punya hak. Bagaimana biar sepi? Santri dilarang membeli di luar, akhirnya kan yang tidak laku, kalau laku aja berhenti sendiri gitu lah. Jadi ada aksi karena ada reaksi. Ada reaksi karena ada aksi.
Itu asalnya itu seperti itu. Nah, yang kadang-kadang yang nggak tahu sejarah terus diteror itu akhirnya bisa mempengaruhi pada akal. Makanya penting sejarah niku jas merah katanya Pak Karno. Jangan lupa sejarah. Dengan itu makom-makom dilestarikan, jangan dibongkar. Terus situs-situs kuno. Nah, orang kuno itu biasanya makamnya itu di sebelahnya misalnya Kamboja, yang ini dicatat diingetin lalu nih. Nah sekarang itu sejarah itu mulai dikaburkan ya macam itu. Ini masalahnya. Ini sekedar info. Gimana kok iso dadi rono ibane iki piye wong pribal kok isane. Termasuk ribal fadl Imam. Jadi cara Imam Syafi'i maknane haram riba ya haram akdar riba, walaupun ada ziyadah kalau tidak diakati no problem, yaitu karena ada inna khiyarakum aksanukum qadaan pada khuyyatum tahiyatin wa hayy bi aksana min duha. Kalau menurut Hanafi haram riba ay haram akdar riba. Dan termasuk ribal fadl ribal qadri bahwa maka tayyib bahwa iku lukordin utawi saben-saben bahwa iku kulu kordin jaro manfaatan jaro naf'anil mukrid bahwa maka utawi kordin jaro naf'anil mukrid iku riba. Ngutangi 1000 bayar 2000 niku riba. Nah niku sing diharamkan niku bang tetel ngene kalau. Kadang-kadang setelah hutangnya 10 juta terus marang ngono harus bayar 100 juta wisan kok 100 juta bayar 10 juta iki belum pok ae lho. Kenapa saya sudah lunas 10 juta bunganya. Mulai gampang ora gelem bunga dhewe ya gak bunga njaluk bunga sak pira bunga kan gembira toh. Bunga itu gak usah ditambahi pokoknya penting gembira sudah jadi bunga kan ya. Contohnya kaan surita kaya ento den seratak kaan surita kene kaan sarata kaya ento nyarataken sapa mukrid alaihi ngatasi muktarid ayaruda ento bayar sapa muktarid fi qardin ing dalem utang fi qardi dinarin ing dalem utang sak dinar balekaken dinar ini ing rong dinar. Seperti mukrid menyaratkan mukrid iku sing ngutangi, muktarid iku sing tombo hutang. Rid mutarid saya hutangi kamu tapi ada bunganya loh setiap bulan 10%, gelem ora. Tapi karena darurat ayahnya akan dioperasi tidak mampu akhirnya apa boleh buat, tapi harus ada jaminannya. Satu bulan 10% atau 20% selama 1 tahun nggak membayar sita. Waduh. Besok dia berenang di lautan darah dengan dilemparin batu. Ketika sudah akan ke tepi diambles no maneh. Ketika akan ke tepi tidak mles no maneh. Kenapa? Karena menjadikan orang sudah mampu bayar dibelesi karo bunga ambles maneh nyicil kate lunas bungane neh belum balik maneh. Waduh. Apa dalika Syekh Atiyah wa min ribal qardi lan iku tetep setengah saking riba qardi al faruqah ongkos pembayaran hutang. Jadi ongkos pembayaran hutang. Al ma'rufah kang den perlu waya maka utawi al gharuqah iku haramun batilatun illa bihilatin angin kelawan helah. Contohnya ngene lho helah. Biaya aku akan gampang ngomong iki antik. Tadi dikatakan wakilatuhu. Helah jadi haram.
Lah ini kok kalau dikela nggak haram. Nah, anti kan ini ya. Loh, mazhabnya beda. Yang tadi kan di matan. Ini kan Syareh, pendapatnya Syareh tidak harus sama dengan pendapat matan ya. Karena orangnya beda. Biaya gulakan kami ento ngomong sebab muktarid wong masalah ngene ya. Wadok tu nyeleaken ingsun ala ardo ing bumi indaka ala hadidara hima ing atas iki dirham wa ba'du alan manfaataken ingsun ing sira manfaatah menangaken ingsun ing sira manfaatah ing manfaate arep bikata kelawan sakmene kama afatau syarqawi oleh ngono. Bumi ini saya jadikan penguasa kau kuasai dengan saya hutang 1 dirham atau berapa dirham dan garapen tapi yo bayar 1 bulannya sekian oleh ngono. Nah, saya kinda yaitu saya hutangi tapi bumi harus saya garap selama kamu belum bisa bayar yo bumi saya garap. Ini kalau kerja cara manfaatan kalau pada dikelah kayak ngeten ki oleh. Namun untuk ulama Yaman malah cenderung memperbolehkan dengan cara bai'ul ahdi, disebut bai'ul ahdi, baik perjanjian. Jadi saya jual bukan diutang sudah. Saya jual tanahku kepada kamu dengan harga sekian. Nanti kalau saya sudah punya akan saya tebus dengan sekian. Kadar harta ini itu boleh. Dan istilah orang kita sebut jual beli tanah. Membeli tanah dengan jual beli tanah beda. Jual beli sepeda motor, makanya bebas kan ini. Jadi hutang sepeda motornya dijadikan gade, tapi digunakan oleh yang memberi hutangan. Kok rusak gak dandani wae iki. Kama afatau syarqawi. Ya lek mengkela bagaimana? Au biana bakau to kan gamento menangaken sapa wong ing menangaken sapa muktarid ing mukrid manfalarti kharijal aking dalam jabone akad. Arti semayanan dhisik atau setelahnya akad kemudian dikasih aku suruh menggunakan kama afatahul bajuli. Ya seperti kalau di dalam hadis termasuk yang menurut Abu Hanifah haram itu ya nggak sama dengan ini. Itu pernah. Yang ini memang sangat terlaku di masyarakat, sangat terlaku. Dulu itu pernah mbah saya itu menghalalkan bai'ul ahdi semacam itu dengan tidak disyaratkan. Kemudian beliau sowan pada gurunya niku Mbah Yai Thohir Bungkuk. Mbah Yai Thohir Bungkuk niku maratuane Mbah Yai Maskur. Mbah Yai Syekhudin Jukri. Bayi Pak Lukman Menteri Agama niku Lukman Hakim. Itu mengatakan boleh apa itu matur memperbolehkan semacam itu. Baik akhirnya aku diam. Terus diconyok rokok mbah saya itu. Conyok rokok ini. Terus panas. Panas ya. Ora enek apa-apa nih dibandingno karo panasin rokok. Wani-wani karo rokok ora wani dolinan rokok. Memang Mbah Thohir itu orang yang sufi. Ketika pondoknya dibangun karo Mbah Syekhudin Jukri, Mbah Syekhudin ya dibangun karena beliau Menteri Agama kan yang tersugih. Dibangun beliau gak keluar rumah hatta tuwfiya. Wis santrine sekolah ngalis orang rekan santri jadi beliau ada di rumah sampai tuwfiya. Wangi banget anu nih. Waktu mayit ini. Niku saking ngati-ngatine kaya ngoten kanune. Nah niku monggo niki sing pakai matan wau wakhilatu niku wau pangga haram. Ada sing pakai sarah niki ora apa-apa nek kok. Iki termasuk
penting ngertiannya. Ya kita jadikan pertimbangan. Nah, kalau kita tapi zaman biar saya ini mengharamkan riba itu sudah nggak bisa. Memang hal-hal yang dulu masih sensitif, masih dipermasalahkan, masih wajar, sekarang dibahas nih wis gak relevan. Mbiyen ae tarjamah Quran ngono ae diharamno ndek muslim pas masail. Nah sakniki ngaramno terjemah Quran wae nggak bisa karena memang orang itu harus mengerti dengan terjemah. Ini nulis Quran dengan ajami kalau biar nggak masalah. Kan nggak boleh saiki. Wah semua yasin yang barang tulis ajami ini boleh kita ngaramno ini jadi masalah besar juga ini. Yes. Dulu mengharamkan speaker biasa. Rame speaker diharamkan. Malah di gini kan si enak sing gelem speaker. Jadi mudarat kadang niki. Enggak mau, tetap haram sampai sekarang itu haram. Nah, mulai buah ini haram. Ya akhirnya di masjid itu ora tau pakai speaker. Tapi alhamdulillah dengan dapat speaker akhirnya kan enggak dengar. Dengan wala tajar bisalatika wala apa ini? La tajar sautaka fauqa sautin nabi. Niku pakai